Selamat pagi Pak Ondi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus program siaran yang berhubungan dengan etika penyiaran. Program yang kami ambil adalah Komedi Nightlife. Kami beranggotakan oleh 5 orang, yaitu dengan NIM 4218039 Mutia Dini, 421800506 Rituan Wijanarko, 4219008 Dian Handika, 421900552 Atik, dan saya sendiri 421902227 Jonas Laurentius. Yang pertama akan mempresentasikan adalah Mutia. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Pengenalan program. Komedi Nightlife merupakan sebuah acara varietas komedi dengan konten utama sketsa komedi dengan semi skrip yang diwarnai dengan spontanitas dari para komedian. Semi skrip sendiri adalah naskah yang sudah lebih rinci daripada rundown script. Lalu, setiap episode juga akan menghadirkan bintang tamu yang akan ikut bermain di dalam sketsa, serta diperkaya dengan penampilan musik. Program ini tayang kembali dengan episode baru yang berjudul New Comedy Nightlife, yang sebelumnya adalah Comedy Nightlife. Program ini masih bisa disaksikan di Facebook.net dan juga YouTube channel Net Comedy Nightlife. Pelanggaran program. Peneguran sebuah program TV terjadi karena adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan mengenai etika penyiaran. Pelanggaran ringan diberikan surat peneguran hingga sanksi administratif yang variatif, mulai dari yang berat hingga yang ringan. Pelanggaran terberat, acara tersebut ditiadakan atau diberhentikan. Namun, banyak acara televisi yang hanya mengubah namanya, tetapi tidak mengubah temanya, yang bisa lulus sensor oleh KPI. Unsur pelecehan pada program acara Comedy Nightlife sering muncul, mulai dari sisi mendorong, memukul, membentak, hingga merayu sambil mencolek, ataupun memegang bagian tubuh perempuan. Ini menjadi kasus program siaran yang berhubungan dengan etika penyiaran dan melanggar beberapa pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran KPI tahun 2002, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang pelanggaran penyiaran Lembaga Penyiaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28. Pelecehan didefinisikan sebagai salah satu pola perilaku menyerang yang tampak bertujuan tidak baik terhadap orang lain yang menjadi sasarannya. Senang ketemu pacar. Ikutin dong. Dipeluk kalau pacar. Peluk iya. Hei, sini potong. Biaya ini gimana nih? Lu rugiin Pak, gimana Pak? Tolong.
minta tolong. Silakan. Mau pesan apa? Silakan. Enak Pak, enak. Tahunya sih nggak seberapa, Tapi disuapinnya. Oke, selanjutnya adalah penyiaran menurut pendapat para ahli. Nah, di sini ada Jay Blake dan Frederick C. Whitney dalam bukunya Nuruddin 3/2007 halaman 64. Dia mengatakan bahwa fungsi komunikasi massa adalah sebagai to inform, yang artinya menginformasikan. Kemudian to entertain, yang artinya memberikan hiburan. Selanjutnya to persuade, yang artinya membujuk. Kemudian transmission of the culture, artinya transmisi budaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pendapatnya sebuah siaran televisi itu sangat memberikan kepada para penerima, pada para penonton yang menyiarkan acara TV tersebut. Maka sangat diperlukannya sebuah aturan etika penyiaran. Nah, kemudian pada dasarnya televisi berfungsi sebagai media komunikasi untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan hiburan. Tentu tidak ada permasalahan yang kontroversial dengan fungsi tersebut. Barulah pada sisi televisi sebagai media bisnis, banyak muncul program acara yang mengabaikan isi acara yang berdampak negatif. Nah, jadi selain acara TV tersebut menampilkan beberapa informasi, di situ juga ada pendidikan yang mana pastikan sangat berguna untuk setiap orang yang menyaksikan acara tersebut. Nah, kemudian di situ ada bisnis, jadi media sebagai bisnis, di mana banyak sekali pengiklan-pengiklan yang memasang iklannya di acara tersebut. Nah, jadi itu merupakan salah satu pemasukan untuk media televisi tersebut, untuk bisa salah satunya bisa membayar artis dan lain sebagainya. Itu dari segi bisnis, media sebagai bisnis. Jadi selain menampilkan informasi di dalam acara tersebut, juga bisnis tersebut seperti iklan itu harus memenuhi beberapa peraturan atau mengikuti aturan-aturan tentang etika penyiaran. Jadi banyak, salah satu contohnya iklan-iklan yang ditegur oleh KPI juga. Nah, itu salah satu pelanggaran dari iklan. Jadi setiap siaran tersebut kita harus memperhatikan beberapa hal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik dari isi konten tersebut dan iklan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, pendapat para ahli menurut Winar Sunu 2008. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual ini bisa dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku. Kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Nah, jadi bisa dijelaskan, disimpulkan bahwa menurut Winar Sunu adalah pelecehan-pelecehan tersebut bisa berupa tindakan yang ditampilkan dari video sebelumnya, yaitu misalnya kayak memegang-megang tangan secara yang tidak enak lah dilihatnya. Itu udah termasuk salah satu pelanggaran secara fisik ya. Ya. Itu salah satu contohnya. Dan tentunya sangat sangat merugikan korbannya. Jadi biasanya kan korbannya tuh tidak menerima akan hal tersebut. Maka itu bisa dibilang adalah salah satu contoh pelanggaran dalam etika siaran. Oke, selanjutnya. Dan tayangan yang
bergenre komedi pun merupakan salah satu tayangan yang paling besar potensinya melakukan pelanggaran unsur pelecehan yang sudah dilarang oleh KPI. Dan sedangkan genre komedi saat ini sangat digemari oleh pemirsa televisi pada umumnya. Contoh pelanggaran program. Dari selain acara Comedy Night Live tersebut, ada beberapa program juga yang melakukan pelanggaran, seperti Opera Van Java. Opera Van Java adalah acara komedi yang ditayangkan di Trans 7. Ide acaranya adalah pertunjukan wayang orang versi modern dilakoni oleh komedian ternama. Nah, Opera Van Java ini banyak sekali mengandung unsur verbal dan pelecehan verbal maupun non-verbal. Seperti wayangnya atau pemerannya yang melakukan pemukulan ataupun kata-kata yang tidak enak untuk pemeran tersebut, pemeran lawan tersebut. Nah, untuk Facebookers ini merupakan sebuah acara televisi yang ditayangkan oleh Antv setiap Senin hingga Sabtu, ditayangkan pukul 17:30. Nah, Facebookers ini Opera Van Java dan Facebookers ini sudah ditiadakan karena sangat banyak melanggar etika penyiaran. Acara Facebookers paling banyak melanggar saat ada artis Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad, di mana mereka melakukan pelanggaran nonverbal secara jelas. Untuk in the cost-nya bisa dilanjutkan oleh Dian. Oke, jadi Indiko sendiri merupakan salah satu program situasi komedi yang menghadirkan keseruan dan kelucuan masalah para anak kos-kosan. Jadi program ini hampir sama persis dengan OVJ kali ya. Soalnya kan di situ ada acara komedi-komedi yang benar-benar di-set untuk ada adegan tertentu. Nah, di Indiko sendiri juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran seperti OVJ, seperti ya mungkin memang pelanggaran-pelanggaran ini secara tidak sengaja dilakukan, seperti ada omongan-omongan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu merupakan menjadi salah satu pelanggaran dalam etika siaran. Berikut ini adalah beberapa tips tayangan positif yang tidak melanggar aturan penyiaran yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar yaitu kata-kata yang membuat penonton merasa terganggu, seperti menyebut kata-kata hewan dan lain-lainnya yang sama sekali tidak enak didengar. Yang kedua, tidak berperilaku yang mengarah ke seksual, seperti touching atau menyentuh, memegang tubuh lawan lain yang opposite gender or yang same gender. Lalu orang lain itu merasa terganggu dengan hal itu. Terus yang ketiga, tidak menghina orang lain. Tidak menghina orang lain contohnya menyebut nama seseorang yang mengarah ke hal yang buruk, yang membuat orang tersebut merasa sakit hati. Lalu yang keempat, tidak menghina adat istiadat. Adat istiadat itu maksudnya tidak menghina atau tidak melecehkan sebuah nilai budaya tertentu dan lembaga tertentu yang menggiring ke hal negatif dan merugikan. Namun sayangnya masyarakat itu masih sangat menyukai tayangan yang seperti ini ya. Tayangan yang melanggar etika tayangan yang positif, jadi itu lebih laku, mungkin dinilai menghibur bagi penonton. Dan kesimpulannya ada dua. Yang pertama itu wujud penyimpangan prinsip kerjasama dalam program Comedy Night Live musim 2 meliputi penyimpangan maksimum kuantitas, maksimum kualitas, maksimum relevansi, maksimum cara,
maksim kuantitas kualitas, maksim kuantitas relevansi, maksim kuantitas cara, maksim kuantitas relevansi, dan maksim relevansi cara. Next ya. Dan yang kedua, ada fungsi penyimpangan prinsip kerjasama dalam program Komedi Naik Live musim 2 yang meliputi fungsi penyimpangan maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Oke, jadi sebuah program TV sangat perlu adanya kajian-kajian agar bisa disesuaikan dengan sebuah aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Undang-undangan tersebut merupakan undang-undangan yang sudah diatur dengan aturan penyiaran. Ya, tentunya memang aturan-aturan tersebut agar tidak menimbulkan efek buruk kepada pemirsa yang menyaksikan program tersebut. Seperti anak-anak yang memang perlu adanya bimbingan dari orang tua. Udah ya, habis ya? Ya, demikian presentasi Dapat berapa menit kami, recordnya? Pak, kelompok 1. Sekian dan terima kasih.